Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan realitas sosial agama di tengah wabah virus corona. Perlu diketahui teman-teman bahwa di dunia ini semua manusia memeluk agama sesuai kepercayaannya. Contohnya saya memeluk agama Katolik. Agama bagi manusia yaitu mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri kepada Tuhan, seperti menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan berasal dari Tuhan, menaati segala ketetapan, aturan, hukum, dan lain-lainnya yang diyakini berasal dari Tuhan. Oke teman-teman, munculnya virus corona ini di tengah masyarakat bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah cara kehidupan manusia di seluruh dunia ini, mulai dari interaksi sesama maupun proses perubahan atau berhubungan dengan Tuhan. Pada saat ini teman-teman, manusia mengalami situasi panik dan khawatir. Agama adalah salah satu medium atau perantara yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap individu untuk mengeliminasi rasa kepanikan dan kekhawatiran yang berlebihan yang mereka alami. Di tengah munculnya wabah virus corona ini, sejumlah gereja, masjid, kuil, dan lainnya di dunia ini mengubah tata cara ibadah mereka untuk menahan penyebaran penyakit COVID-19 ini. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah hal yang baik untuk keselamatan manusia. Saya setuju dengan ini. Di tengah pandemi corona ini, Kementerian Agama menghimbau seluruh umat Kristiani melaksanakan perayaan Paskah di rumah masing-masing. Himbauan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Umat beragama di seluruh dunia tengah berhadapan dengan otoritas kesehatan masyarakat, bahwa pertemuan komunal yang bagi orang Kristen adalah kunci dari begitu banyak praktik keagamaan. Oleh karena itu harus dibatasi. Benar teman-teman, karena penularan juga bisa dilakukan pada perkumpulan-perkumpulan orang, sehingga virus corona ini mudah sekali untuk menyebar. Makanya pemerintah melakukan kebijakan itu. Ada satu pernyataan yang saya petik dari seorang penganut Kristen Koptik di Mesir, namanya Monica Meda. Ia mengatakan bahwa dia tetap melakukan pencegahan atas virus corona ini, tetapi persekutuan peribadatan adalah hal yang paling utama baginya dan tak terinfeksi virus apapun. Saya percaya semua orang mati ketika mereka ditakdirkan untuk mati. Tidak masalah apakah itu dari virus atau kecelakaan mobil. Tuhan menolong kita semua. Itu yang dikatakannya. Saya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh bahwa hal ini menunjukkan bahwa agama tetap menjadi hal yang utama dalam kehidupan mereka. Jujur saja teman-teman, saya sebagai orang Kristen merasa yang pada hari ini atau pada sore ini akan merayakan Pekan Suci, merasa sedih sekali jika Paskah kali ini tidak dirayakan di gereja oleh seluruh umat Kristen. Namun, di balik semua kondisi ini, saya harus tetap mengikuti segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar bisa menyelamatkan semua umat manusia. Ya, setidaknya saya menghayati pesta Paskah di rumah atau kos dengan penuh hikmah. Namun teman-teman, ini tidak efektif seperti biasanya sebelum virus corona ini muncul di muka bumi ini. Masyarakat dijadikan diri sebagai alat dari segala kebijakan pemerintah, mulai dari kebijakan yang terkecil sampai yang terbesar, seperti pengancaman denda teman-teman berupa uang tunai bagi yang melanggar kebijakan itu, seperti yang dialami oleh mereka di negara-negara tertentu. Meskipun Marx mengkritis agama dengan pedas, tetapi ia berkata tanpa simpati, rakyat tengah berada dalam kesulitan dan agama telah berkontribusi memberikan penghiburan. Sama seperti seseorang yang fisiknya sedang cedera, tengah menerima bantuan dari obat-obatan pereda sakit, namun tidak mampu untuk menyembuhkan. Demikian pula agama, tidak mampu menyembuhkan penyakit atau tidak mampu menyembuhkan penyebab rasa sakit dan penderitaan rakyat. Agama hanya mampu untuk melupakan kenapa mereka menderita dan mengajak mereka untuk melihat kehidupan masa depan yang imajinar. Ketika agama mulai digunakan atau mulai dicampur adukan ke ranah politik untuk kepentingan tertentu dan untuk golongan tertentu saja,
Di saat itulah agama sudah dapat dikategorikan menjadi candu bagi masyarakat. Itu menurut Karl Marx. Semestinya agama dikembalikan pada fungsi aslinya dalam dunia politik, yaitu sebagai latar belakang tingkah laku seseorang. Sehingga teman-teman, harapannya muncul perilaku positif dari seorang pemeluknya yang menyatakan identitas agama, bukan menjadikan agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Contohnya, seorang Muslim akan mengedepankan keadilan karena tuntutan agamanya. Seorang Buddha akan tidak menyakiti makhluk lain. Seorang Nasrani akan menyebarkan virus cinta kasih. Dan seorang Hindu tidak akan berbuat jahat. Karena di balik semua pernyataan itu ada hukum karma atau dan sebagainya. Agama harus berperilaku positif seperti yang dikatakan oleh Karl Marx, sehingga dunia akan menjadi lebih baik. Semua akan dimaknai secara positif. Di dunia ini, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua diatur oleh agama. Baik yang berpolitik, bekerja, budaya, kehidupan sosial, maka agama harus di bawah tanggung jawab. Karena dengan agama semua akan bisa diselesaikan dengan baik. Agama mengajar tentang tanggung jawab dalam bekerja, mengajarkan kejujuran, teman-teman. Begini ya teman-teman, kalau mau membuktikan salah satu ajaran Marxisme keliru dalam hal agama adalah candu masyarakat, iya, dengan tidak ya teman-teman, keliru, ya, dengan tidak menjadi apa yang dikatakannya selama beragama membuat lupa akan kondisi diri sendiri atau menganggap bahwa penderitaan itu adalah takdir. Terkait dengan COVID-19 ini, bukan berarti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan melarang kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, bagaimana kita menghadapi kondisi itu dengan kepercayaan kita masing-masing? Ya, setidaknya kita perlu punya kesadaran diri. Apakah kita perlu mempelajari sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat? Misalnya, dalam hal ini, paham komunisme dan ateis. Dua hal ini sangat berbeda, teman-teman. Iya, sama halnya dengan dokter, mempelajari bakteri untuk membuat antibiotik. Dia harus paham struktur bakteri sampai ke dalam-dalamnya atau sampai ke akar-akarnya. Teman-teman pahami soal komunisme dengan wabah COVID-19 ini. Ada sebagian kaum komunis yang masih peduli dengan kondisi manusia lainnya. Mempertimbangkan segala kerugian dan keuntungan yang dialami oleh masyarakat saat ini. Tentu, berbagai upaya harus dilakukan oleh negara untuk melindungi warganya. Jangan sampai ketimpangan politik melampaui ketimpangan warga negaranya. Terkait dengan virus corona atau penyakit global yang serius, jangan sampai bahwa penyakit global ini dijadikan proyek bisnis bagi oknum tertentu, hingga lupa bahwa virus corona juga akan mengancam bagi dirinya dan keluarganya. Teman-teman, semoga pemerintah dan DPR memiliki komitmen dan integrasi kuat untuk menangani COVID-19 atau virus corona ini. Justru pada masa pasca ini, saat ini juga agar gereja menyerukan doa berantai dari kota ke pelosok, dari Sabang sampai ke Merauke, atau dari pemimpin tertinggi gereja sampai anak-anak sekolah minggu. Gereja harus mampu membantu dan mendorong pemerintah dalam bertindak cepat dalam menangani penyakit yang mematikan ini, yaitu virus corona. Hari ini agama bagi pemeluknya selalu dipandang sebagai jawaban untuk mengatasi berbagai kesulitan yang diakibatkan oleh ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan ketidakterbatasan. Oleh karena itu teman-teman, seringkali orang beragama menjadi sangat agamis hanya ketika ia berdoa dalam musibah dan masalah. Meski tak salah ketika manusia menjumpai Tuhan atau taat beragama saat menderita, tetapi akhirnya perilaku seperti ini akan mereduksi agama di level atau hanya komoditas yang terus-menerus dieksploitasi. Dampaknya apa? Elit agama hanya secara serius ketika membincangkan elit kekuasaan, sehingga ruang-ruang kemiskinan yang seringkali dipantai parah modal sebagai sesuatu yang hina nyaris tak keluar dan diselesaikan secara serius. Lantas,
Jika kebutuhan manusia terhadap agama hanya hadir sesaat manusia mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupannya, siapa yang bisa membantah teori Sigmund Freud dan Karl Marx bahwa ide dan keyakinan tentang Tuhan itu hanya produk dari situasi tak berdaya ketika instansi sekuler atau orang lain tak sanggup menawarkan jalan keluar dari derita. Ketika dalam situasi itulah manusia bergegas atau manusia menjadikan Tuhan sebagai harapan terakhir untuk mengadukan segala derita hidupnya. Teman-teman, ketika corona dijadikan sebagai struktur basis, maka dengan hal ini, corona menjadi ekonomi bagi kaum politik, hukum, sosial, dan budaya. Maka politik yang mencari keuntungan, ataupun kaum sosial, budaya, kehidupan sosial, menjadikan agama sebagai suprastruktur yang menjadikan corona sebagai alat untuk penuhnya kebutuhan. Di tengah maraknya isu wabah corona ini, teman-teman, banyak orang atau oknum tertentu menjadikan agama sebagai instrumen untuk bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Agama yang ajaran atau doktrin setiap agama yang berusaha untuk menyinyir kaum politik lainnya. Selain itu, dan di tengah ketakutan umat manusia akibat corona ini, ada berbagai macam praktek-praktek kebudayaan yang dilakukan sebagai penyembahan kepada roh nenek moyang untuk mengusir virus corona ini. Kadangkala, virus corona ini dijadikan seni oleh mereka yang kreatif untuk membuat berbagai bentuk munculnya dan caranya penyerangan atau cara menyerang daripada virus corona untuk manusia yang tampil di media elektronik atau media cetak untuk mendapatkan upah. Selain itu, teman-teman, hadirnya virus corona ini membuat berbagai macam bentuk dari aplikasi dijadikan oleh mahasiswa atau siswa-siswi untuk mengikuti pembelajaran namun tidak efektif. Dengan begitu terlihat jelas bahwa corona dijadikan sebagai penghasilan ekonomi oleh manusia di dunia ini dengan ajaran agama untuk selalu menaati segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga keselamatan diri. Namun, masyarakat biasa ada yang secara sadar namun terlihat pasif, serta ada yang sangat antusias namun kurang peka. Oleh karena itu, teman-teman, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa virus corona atau COVID-19 ini adalah ekonomi bagi oknum politik, sementara agama adalah struktur atau suprastruktur yang terdiri dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lainnya yang menjadikan corona sebagai alat pemenuhan kebutuhan mereka. Mungkin seperti itu yang saya jelaskan, teman-teman. Sekian dan terima kasih.